Selamat datang di channel YouTube The Warning Story. Hari ini kita akan lanjut cerita pesugihan babi ngepet bagian 3, pelaksanaan ritual. Malam yang dinanti pun tiba. Jaka kembali mendatangi pondok Mbah Priok, kali ini dengan hati yang berdebar, namun penuh tekad. Di dalam pondok, Mbah Priok telah menyiapkan segala sesajen dan alat ritual, lilin-lilin, dupa yang berasap, sebotol cairan hitam pekat, dan selembar kain merah yang telah dirapal mantra khusus. Jaka duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari serbuk putih, sementara Mbah Priok mulai merapal doa dalam bahasa kuno, suaranya bergema pelan tapi dalam, seakan menyusup ke tulang. Setelah beberapa saat, Mbah Priok memoleskan cairan hitam tersebut ke dahi Jaka dan memberinya kain merah untuk dikenakan di tubuhnya. Jaka gemetar namun berusaha untuk tetap tenang, mengikuti instruksi Mbah Priok yang penuh wibawa. Mbah Priok memberitahunya bahwa begitu mantra selesai dibacakan, Jaka akan berubah menjadi babi. Dalam wujud itu, ia harus keluar dari pondok dan pergi mencuri kekayaan yang diinginkannya, tanpa menoleh dan tanpa ragu. Setelah mantra terakhir diucapkan, seketika tubuh Jaka terasa berat, matanya berkunang-kunang, dan pandangannya mulai kabur. Dalam sekejap, ia merasa seluruh tubuhnya berubah, mengeras, dan tak lagi manusiawi. Ketika Jaka membuka mata, ia sudah tak lagi berdiri di atas dua kaki, tetapi 4 kaki, dengan tubuh besar berbulu kasar. Jaka kini telah berubah menjadi seekor babi. Dengan dorongan batin yang kuat, ia berlari ke arah desa, dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Jaka tidak lagi berpikir sebagai manusia, hanya ada dorongan kuat untuk mencari dan mengambil kekayaan. Ini adalah awal dari perjalanan gelapnya sebagai babi ngepet. Bagian 4, dampak ritual dan munculnya kekayaan. Dalam wujud babi ngepet, Jaka menjalankan aksinya malam demi malam. Setiap kali ia kembali ke pondok Mbah Priok setelah beraksi, ia mendapati sekantong besar uang di hadapannya, seperti muncul dari udara. Uang itu tampak kotor dan kumal, namun bagi Jaka, itu adalah kekayaan yang selama ini diimpikannya. Tanpa ragu, ia membawa uang itu pulang dan mulai menikmati hidup mewah, membeli pakaian baru, makanan enak, dan membangun rumah yang lebih besar. Tetapi seiring bertambahnya kekayaan, ada sesuatu yang berubah dalam diri Jaka. Ia menjadi semakin gelisah, sering merasa diawasi, dan mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat dirinya sebagai babi yang berlari dari kejaran penduduk desa, atau terperangkap di dalam kandang sempit. Keanehan-keanehan ini mulai membuatnya merasa ketakutan dan semakin tergantung pada Mbah Priok untuk meminta perlindungan dan petunjuk. Di sisi lain, kekayaan yang muncul tiba-tiba ini juga tidak luput dari perhatian warga desa. Mereka mulai bertanya-tanya dari mana asal harta Jaka, mengingat sebelumnya ia dikenal pemalas dan tak memiliki pekerjaan yang pasti. Rasa curiga dan bisikan-bisikan semakin merebak, dan warga desa mulai mengawasi Jaka secara diam-diam, mencoba menemukan sumber misterius dari kekayaannya. Jaka, yang semakin terbawa ambisinya, tidak peduli akan kecurigaan itu. Baginya, selama ia bisa terus menjalankan ritualnya dan mendapatkan kekayaan, segala resiko terasa pantas. Namun, ia tidak menyadari bahwa ketamakannya membawa dirinya ke dalam bahaya yang lebih besar, saat warga desa mulai menyusun rencana untuk mengungkap rahasia di balik kekayaannya yang misterius. Bagian 5, kecurigaan warga dan konflik. Desas-desus mengenai asal-usul kekayaan Jaka semakin menyebar di desa. Para warga, yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai terbuka dalam kecurigaan mereka. Mereka melihat bagaimana Jaka, yang dahulu tak pernah bekerja keras, tiba-tiba hidup dalam kemewahan tanpa alasan yang jelas. Sebagian dari mereka menduga bahwa Jaka terlibat ilmu hitam, terutama setelah beberapa warga kehilangan uang atau harta benda secara misterius di malam hari. Salah satu warga, Pak Wiryo, adalah yang paling vokal. Ia pernah kehilangan tabungannya yang disimpan di rumah, dan ia yakin ini bukan kebetulan. Pak Wiryo mulai mengumpulkan warga lain yang juga mengalami kehilangan serupa, dan mereka sepakat untuk melakukan pengawasan diam-diam pada malam hari, dengan harapan bisa menemukan petunjuk atau bukti nyata. Pada malam yang tenang dan gelap, beberapa warga bersembunyi di balik semak-semak di dekat rumah Jaka, menunggu tanda-tanda mencurigakan. Mereka membawa obor dan senjata sederhana, bertekad untuk menangkap siapapun atau apapun yang bertanggung jawab atas kehilangan yang mereka alami. Ketika malam semakin larut, warga yang berjaga-jaga tiba-tiba melihat bayangan besar menyerupai babi berkeliaran di sekitar rumah Jaka.
Mata babi tersebut berkilauan aneh di bawah cahaya bulan, dan ia tampak bergerak dengan cerdik, seakan mengetahui tempat-tempat yang kaya akan harta. Para warga yang menyaksikannya terkejut, tetapi tekad mereka semakin kuat. Dengan perlahan-lahan, mereka mulai mengikuti sosok tersebut, berusaha menangkap basah makhluk aneh yang selama ini menjadi penyebab misteri di desa mereka. Ketegangan pun memuncak, ketika warga akhirnya berhadapan dengan babi misterius itu. Tanpa mereka sadari, mereka semakin dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi.